Would you like to see it? Halo para rebahaner semua yang saya sayangi dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Pacar masih itu-itu aja? Kembali lagi bersama saya Antonio Montana, seorang pria sejati bernyali tinggi, berkarakter dan mempunyai keinginan yang kuat apapun yang diinginkannya. Kali ini saya akan merangkum sebuah film horor thriller psikologi yang berjudul Hannibal Rising yang dirilis pada tahun 2007. Dan tanpa penjelasan di awal karena takut membuat alur ceritanya menjadi hambar, jadi langsung saja pasang handsfree, matikan posisi rebahan, kencangkan celana bapak, stop DM-DMan dengan wanita tak jelas. Selamat menonton. Ini dia Hannibal Rising. Berlatar belakang pada zaman perang Nazi, kisah akan diawali dengan memperlihatkan kakak beradik, ada Hannibal Lecter dan adik perempuannya yang bernama Misha. Ini orangnya. Mereka berdua adalah anak dari bangsawan yang cukup terpandang di kotanya karena memiliki istana megah yang merupakan warisan turun-temurun keluarganya. Hannibal, Misha, where have you been? Hurry now. Namun karena konflik semakin meruncing, keluarga Hannibal pun harus pindah ke sebuah rumah sederhana semacam pondok, yang mana itu dilakukan untuk mengamankan diri dari tentara Nazi yang menginvasi kota mereka. Suatu hari keluarga nyaman mereka pun kedatangan sekelompok tentara Rusia yang menggunakan tank, di mana mereka hanya ingin meminta air di sumur dan menyuruh semua orang dewasa untuk keluar. Everybody out of the house. Tapi tiba-tiba muncullah kedua pesawat yang menyerang tentara itu yang membuat kedua orang tua Misha menjadi korbannya. Sementara itu kita akan melihat sekelompok tentara Nazi yang dipimpin oleh seorang perwira penjahat perang yang bernama Grutas. Ini orangnya, di mana dia dan kawan-kawannya justru menjarah semua barang-barang berharga yang ada di sana dengan tujuan untuk berbisnis setelah kecamuk perang ini berakhir. Bahkan dia tak segan-segan membunuh mayornya sendiri yang sedang terluka agar dirinya bisa cepat keluar dari zona perang tersebut. Anjing emang. Saat tentara Rusia datang, Grutas dan kelima temannya pun dengan cepat pergi dari sana dan menuju suatu tempat yang setidaknya jauh dari zona perang ini. Dan sudah bisa ditebak bahwa mereka datang ke lokasi tempat tinggal Hannibal dan Misha, yang mana kedatangan Grutas dan kelima temannya tersebut tentu tidak bisa dilarang oleh Hannibal yang hanya seorang anak kecil. Bersamaan dengan turunnya salju dan cuaca yang sangat ekstrim ditambah dengan tentara Rusia yang tersebar di wilayah tersebut, membuat Grutas dan kelima temannya harus tertahan di sana. Setelah beberapa hari yang lalu tentu bahan makanan pun sudah habis, untuk kemudian mereka pun mencari makanan di luar. Namun karena cuaca semakin ekstrim, tak ada satupun sumber makanan yang bisa dimakan. At this moment we are starving. Di tengah perut kencot, hanaang, haredang, laleles, dan otak yang buntu, insting kelima tentara itu pun mulai muncul, yang mana saat melihat Misha kecil yang masih rangu, mereka pun berniat untuk memakannya. Anjing emang paling emosi kalau urusannya dengan anak kecil. Beberapa tahun setelah kejadian mengerikan itu, kini Hannibal tinggal di tempat penampungan bersama anak-anak muda lain, yang mana tempat penampungan tersebut berlokasi di istana miliknya sendiri yang kini sudah diambil alih oleh pemerintah. Dan kita akan melihat tanda-tanda kebrutalan dalam diri Hannibal ketika seorang pemuda mengganggu dirinya. Hannibal dengan santainya mengambil garpu dan menusuk pemuda itu hingga dia terluka.
Tak ada rasa bersalah dalam wajah Hannibal, bahkan kita akan melihat tatapan kosong dan ekspresi yang dingin yang cukup mengerikan. Di mana itu sosok Hannibal Lecter, sang psikopat yang kita kenal selama ini. Do not honor the human pecking order. Go to bed. Misha! Karena terus dihantui mimpi buruk saat adiknya Misha menjadi korban kanibalisme oleh Grutas dan kelima tentara Nazi tersebut, Hannibal pun memutuskan untuk kabur dari tempat penampungan itu dan pergi ke kota untuk menemui pamannya yang menikah dengan seorang wanita Asia. Berbekal alamat dan foto paman dan sang istri, Hannibal pun pergi ke tempat tersebut yang akhirnya mempertemukan Hannibal dengan sang tante atau Japa Esnelip yang bernama Murasaki. Ini parasnya. To see you, Hannibal. It has been almost a year. Dan ternyata sang paman sudah meninggal 1 tahun yang lalu, sehingga tante Murasaki kini hanya tinggal sendirian di rumah mewah tersebut. Otomatis kedatangan Hannibal ke sana disambut baik sebagai keponakan yang mungkin bisa menghangatkan kesepian dan hiburan untuk Surabi Tutung milik sang tante Murasaki. Sat. Only you and I are left now. Misha! 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 Sang tante yang merasa simpati akibat Hannibal yang terus bermimpi buruk setiap malam mulai mencoba mengajaknya untuk beraktivitas seperti merangkai bunga dan mengajaknya untuk menggunakan pedang khas samurai Jepang. Suatu hari sang tante pun mengajak Hannibal ke pasar untuk berbelanja bawang merah dan asin amis, di mana di situ terjadi sebuah kejadian kurang menyenangkan ketika tukang jagal mencoba menggoda dan menepak pantat pepel si Murasaki. Tell me the truth. Does your pussy run crossways? Hannibal yang emosian tentu tidak tinggal diam, di mana dia langsung menyerang si tukang jagal sampai ada polisi yang datang. Mereka berdua pun dibawa ke kantor polisi untuk diamankan. Beberapa hari setelah kejadian itu, Hannibal terlihat membersihkan katana milik tante Murasaki, yang mana dalam pikiran Hannibal terbersit wajah si tukang jagal tempo hari bersamaan dengan masa lalu saat dirinya menyaksikan Misha, sang adik, ketika disembelih dan dimakan oleh ke-6 tentara Nazi tersebut. Rasa kesal bercampur dendam dengan dibumbui pelampiasan akhirnya menggiring Hannibal untuk melakukan sesuatu yang sangat buruk, di mana dia mendatangi si tukang jagal dan berniat untuk membunuhnya. You owe a certain lady an apology. Boy, you must be crazy to come here. I throw you in the river. Dengan katana milik sang tante, Hannibal pun dengan sadis menyabat perut si tukang jagal, kemudian menyembelih kepala si tukang jagal tanpa rasa kasihan sedikit pun. Dan kita melihat ekspresi puas dari wajah Hannibal, yang mana itu merupakan pembunuhan pertama kali yang dilakukannya, sekaligus terciptanya cikal bakal sang psikopat paling sadis sepanjang sejarah psikopatan. See how your mouth stains the air. Would you like to see it? Entah apa yang ada di pikirannya, Hannibal pun membawa dan meletakkan kepala si tukang jagal tepat di depan ritual sang tante, yang mana Hannibal beralasan bahwa di mana hal itu dia lakukan sebagai suatu ritual sesuai kebiasaan yang sering dilakukan oleh para samurai di Jepang. Hannibal pun mengatakan bahwa penghinaan adalah suatu yang bisa menular, sehingga dia merasa bahwa kematian adalah hal yang pantas untuk si tukang jagal. Tak lama polisi pun datang ke rumah sang tante karena berdasarkan informasi terakhir, si tukang jagal sempat terlibat perkelahian dengan Hannibal saat di pasar. Hannibal pun diperiksa dan diajukan beberapa pertanyaan, di mana tubuhnya dipasangi sebuah alat pendeteksi kewadulan atau kebohongan yang bekerja melihat sesuai detak jantung sang subjek. He reacts to nothing.
Namun yang dilihat sang inspektur benar-benar cukup mengejutkan karena selain tidak adanya tanda-tanda takut dan tegang selayaknya manusia normal pada umumnya, Hannibal sama sekali tidak bereaksi terhadap setiap pertanyaan yang diajukan dan jelas itu merupakan ciri-ciri sang psikopat kelas ulung. Your beautiful aunt came and made up for it all. You catch who did it? No. Tak lama seorang polisi pun mendapatkan kabar bahwa dia menemukan kepala si tukang jagal tertancap di pagar di mana sang inspektur datang dan memeriksa dia melihat sebuah tanda najis pada dahi si tukang jagal sehingga bisa disimpulkan bahwa ini adalah tindakan anarkis yang telah dilakukan oleh suatu kelompok tertentu yang padahal sang tante Murasaki lah yang telah melakukan itu semua. Demi menyelamatkan Hannibal, alasannya karena dia tak ingin kehilangan satu-satunya anggota keluarga yang dimilikinya saat ini. Beberapa hari setelah kejadian itu, sang tante pun mendapatkan kabar bahwa asetnya di Prancis sedang ada masalah sehingga dia dan Hannibal memutuskan untuk tinggal di sana, dan secara kebetulan Hannibal pun mendapatkan beasiswa untuk jurusan kedokteran sehingga hal ini memungkinkan sudah takdirnya untuk tinggal di Prancis. I'm the youngest student they've ever admitted into medical school. I think you would be pleased. Hannibal yang pada dasarnya memiliki otak yang cerdas tidak seperti saya, dengan cepat belajar semua ilmu pengetahuan dalam bidang kedokteran yang mana itu sangat sesuai dengan hobinya, yakni berurusan dengan mayat dan organ dalam manusia. Fascinating and absorbed me completely. Suatu hari saat Hannibal bertugas di penjara untuk membawa mayat dalam rangka penelitian mata kuliahnya, Hannibal pun melihat narapidana yang akan dihukum mati, di mana di situ sang napi disuntik dengan sebuah obat yang mampu mengingat dengan semua yang terjadi di masa lalu. Entah obat macam apa itu, saya juga pribadi gak tahu. Intinya obat tersebut mampu membuat subjek mengingat semuanya secara detail, bahkan kejadian yang sudah terjadi bertahun-tahun lamanya. Where the children were hidden. Did you tell him? He's mayor of Belleville now. Thank you. Saat napi itu akan dieksekusi dan para sipil sedang lengah, Hannibal diam-diam mengambil obat tersebut dengan tujuan untuk mengingat kembali secara detail wajah para pelaku pemakan adiknya sekaligus mengingatkannya kejadian yang terjadi pada saat itu. Dan kita akan melihat apa yang terjadi pada Misha waktu kejadian tersebut, di mana Grutas dan kelima temannya dengan tega membawa Misha kecil sambil diiringi nyanyian untuk kemudian mereka dengan sadis menyembelihnya di luar rumah dan tega memakannya dengan alasan bertahan hidup. She has pneumonia. Dengan bermodalkan ingatannya tersebut, Hannibal pun kembali ke Rusia dan bermaksud untuk kembali ke istana tempat tinggalnya dulu. Namun saat menyerahkan Pisah ke kantor pemeriksaan, salah satu pelaku yang merupakan anak buah Grutas pun mengetahui hal itu karena dirinya sekarang sudah menjadi salah satu petinggi di kantor kepolisian. Ketika Hannibal sudah sampai ke istana yang sudah terbengkalai itu, dia pun mengambil kotak penyimpanan rahasianya, di mana di situ ada boneka Misha dan keenam tanda pengenal pelaku yang telah membunuh dan memakan adiknya tersebut. Tadi duga si pelaku yang menyadari kedatangan Hannibal pun mengikutinya sampai lokasi, dan saat akan menangkapnya, Hannibal pun dengan cepat bereaksi dan justru si pelaku itulah yang harus tak sadarkan diri. Dengan mengingatnya di pohon, Hannibal pun mencoba untuk mencari tahu alamat teman-temannya yang lain, di mana identitas Grutas dan sisa pelaku yang lain didapatkan. Hannibal pun membunuhnya dengan cara mencekik si pelaku menggunakan tambang yang diikat pada kuda miliknya, dan itu sangat-sangat memuaskan sekali. Purpurotmenterline indeed.
Kemudian Hannibal pun kembali ke Perancis, di mana di situ ada Tante Murasaki yang sudah menunggu. Dan pada saat dia sadar bahwa Hannibal habis membunuh orang, di situ Hannibal mengatakan bahwa dia sudah mendapatkan alamat dan beberapa nama pelaku dan tidak akan berhenti untuk mengejarnya sampai keempat pelaku tersebut mendapatkan balasan yang setimpal. I have the name.